Generasi yang udah berpuluh tahun mendalami agama dan spiritualitas bukan sekedar ritual, tapi benar-benar menghayati ajaran tentang sifat manusia, tentang gimana kekuasaan bekerja, tentang hawa nafsu dan tipu daya. Mereka tuh punya insight yang tidak dimiliki seseorang yang hidupnya baru 25 tahun. Hai people, kembali lagi bersama Meme Mendekat Merapat with Indonesia. Gue mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin bikin lo sedikit gak nyaman. Siapa yang lebih gampang dibohongin dalam soal informasi dan berita? Lo atau orang tua lo? Kalau jawaban pertama yang muncul di kepala lo adalah, ya jelas bokap-nyokap gue lah. Gue minta lo tahan dulu jawaban itu. Karena hari ini kita mau bongkar sesuatu yang jarang banget dibahas secara jujur. Bahwa dalam perang informasi yang makin kompleks ini, setiap generasi punya kerentanan yang berbeda. Dan yang paling berbahaya adalah ketika salah satu generasi merasa dirinya udah kebal. Boomers dianggap mudah kena hoax WhatsApp. Gen Z, on the other hand, dianggap lebih cerdas karena melek teknologi. Tapi tunggu dulu, siapa yang mutusin framing itu? Dan siapa yang diuntungin kalau generasi muda merasa dirinya otomatis lebih kritis? Sebelum kita bicara soal generasi, kita perlu jujur dulu soal medannya. Ekosistem informasi kita hari ini bukan sekedar susah bedain mana yang benar. Lebih dari itu, ada aktor-aktor yang secara aktif dan sistematis merancang kebingungan itu. Di satu sisi, ada industri disinformasi yang jelas, buzzer politik, konten propaganda yang dikemas seperti berita, akun anonim yang dioperasikan untuk ngebentuk opini. Tapi di sisi lain nih, dan ini yang lebih jarang dibahas, ada hegemoni istilah hoax itu sendiri. Coba deh perhatiin pola yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga-lembaga yang paling punya otoritas untuk melabeli sesuatu sebagai hoax adalah lembaga yang dibentuk oleh atau berafiliasi dengan pemerintah. Kominfo misalnya adalah institusi di bawah eksekutif yang pada saat yang sama adalah peserta aktif dalam kontestasi politik. Riset nunjukin bahwa lembaga cek fakta milik media independen dan organisasi nirlaba lebih dipercaya publik dibanding yang milik pemerintah. Justru karena masyarakat tuh udah punya insting bahwa keduanya tidak berada di posisi yang sama. Dan dalam prakteknya, kita semua pernah lihat bantahan resmi yang isinya hanya berita itu nggak benar, tanpa penjelasan kenapa, tanpa data pembanding, tanpa argumen yang substantif. Itu bukan fact checking sih, itu press release. Jadi pertanyaan pertama yang perlu kita sepakati bersama sebelum masuk ke soal generasi adalah ini nih. Enggak semua yang dilabeli hoax itu memang hoax. Dan enggak semua yang dikatakan sudah terverifikasi itu memang sudah diverifikasi dengan jujur. Kalau kita belum setuju soal ini, percakapan soal literasi media kita akan terus berjalan di tempat. Sekarang mari kita bicara jujur soal boomers dan Gen X. Bukan dari sudut pandang patronizing, tapi dari sudut pandang yang lebih seimbang. Pertama, pengalaman membaca pola. Seseorang yang udah hidup 50 atau 60 tahun dan secara aktif ngikutin dinamika politik Indonesia, punya sesuatu yang gak bisa dibeli dengan akses internet. Rekam jejak untuk membandingkan. Mereka pernah hidup di era Orde Baru dan punya memori langsung tentang gimana narasi negara dikonstruksi, gimana bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan, dan gimana pembungkaman terjadi bukan dengan kekerasan, tapi dengan framing yang perlahan-lahan tuh menormalisasi sesuatu. Ketika hari ini ada pola serupa yang muncul, entah soal konsentrasi kekuasaan, entah soal penguasaan media, atau soal cara pemerintah merespon kritik,
Mereka punya template untuk ngebaca itu. Dan itu bukan karena baca artikel, tapi karena pernah mengalaminya secara langsung. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh dari scrolling TikTok, seberapa kritis pun kontennya. Kedua, wawasan spiritual dan keagamaan sebagai layer pemahaman ekstra. Ini adalah dimensi yang hampir selalu diabaikan dalam diskusi literasi media. Mungkin karena terasa tidak saintifik atau tidak sekuler. Tapi gue mau ajak lo berpikir nih sedikit lebih serius tentang ini. Generasi yang udah berpuluh tahun mendalami agama dan spiritualitas bukan sekedar ritual, tapi benar-benar menghayati ajaran tentang sifat manusia, tentang gimana kekuasaan bekerja, tentang hawa nafsu dan tipu daya. Mereka tuh punya insight yang tidak dimiliki seseorang yang hidupnya baru 25 tahun dan referensi utamanya adalah konten digital. Ajaran tentang fitnah sebagai ujian misalnya, tentang bagaimana kebenaran seringkali tidak populer, sementara kebohongan dibungkus keindahan, tentang bagaimana kekuasaan cenderung korup. Itu bukan nasihat kolot. Itu tuh peta yang sudah teruji selama berabad-abad untuk membaca realita manusia. Seseorang yang punya kompas seperti itu tuh seringkali bisa merasakan sesuatu berbau busuk dari sebuah narasi, bahkan sebelum data verifikasinya tersedia. Dan perasaan itu lebih sering dari yang kita akuin. Ternyata benar. Ketiga, kemampuan membaca konsekuensi jangka panjang. Nah ini nih, ada perbedaan mendasar antara membaca berita dan membaca implikasi berita. Seseorang yang udah nyaksiin langsung gimana pilihan-pilihan politik tertentu di tahun 90-an menghasilkan krisis 98. Gimana retorika tertentu berujung pada kekerasan komunal. Gimana kebijakan ekonomi yang terdengar bagus di atas kertas menghasilkan kesengsaraan bertahun-tahun, punya kemampuan cause dan effect mapping yang jauh lebih dalam. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi ini soal siapa sih yang punya lebih banyak data dari pengalaman hidup untuk menginformasikan analisisnya. Sekarang giliran kita jujur soal Gen Z sendiri, dan ini bagian yang mungkin paling susah diterima. Pertama, kecepatan konsumsi versus kedalaman pemahaman. Gen Z adalah generasi yang tumbuh dengan konten yang bergerak cepat. Reels, Shorts, thread 280 karakter. Format ini ngelatih otak untuk menangkap kesimpulan cepat, tapi nggak selalu melatih kemampuan untuk duduk dengan ambiguitas dan menelusuri konteks yang panjang dan kompleks. Paradoksnya, generasi yang paling banyak mengkonsumsi konten edukatif justru bisa jadi generasi yang paling yakin sudah paham sesuatu. Padahal yang mereka pahamin adalah versi yang sudah disederhanakan sampai kehilangan nuansanya. Kedua, toxic positivity sebagai kerentanan sistemik. Ada sesuatu yang menarik dari fenomena toxic positivity di kalangan Gen Z. Penelitian nunjukin bahwa generasi ini cenderung lebih sadar tentang konsep toxic positivity dibanding generasi sebelumnya. Tapi justru lebih rentan terhadapnya dalam konteks politik dan sosial. Ini termanifestasi dalam bentuk kecenderungan untuk memilih narasi yang hopeful dan inspiring tentang sebuah figur atau kebijakan, dan menolak merespon secara serius informasi yang lebih gelap atau kompleks karena itu dianggap negatif atau toksik. Dan para konsultan politik tahu ini. Positive vibes, estetika yang clean, bahasa yang inklusif dan empower, semua itu bisa digunain sebagai bungkus untuk sesuatu yang jauh lebih transaksional di dalamnya. Kemampuan buat ngeliat melampaui packaging yang menarik itu adalah skill yang membutuhkan latihan dan jujurnya sedikit kecurigaan yang sehat. Ketiga, kepercayaan berlebihan pada sumber terverifikasi. Gen Z cenderung mempercayai konten dari akun terverifikasi, media mainstream, atau lembaga resmi
sebagai reaksi wajar terhadap disinformasi yang merajalela. Tapi ini menciptakan kerentanan baru, kepercayaan yang tidak kritis terhadap gatekeeping formal. Padahal seperti yang kita bahas di awal tadi, lembaga verifikasi kan bisa aja ya nggak independen. Media mainstream bisa juga punya kepentingan editorial. Centang biru di Instagram nggak selalu ngejamin kejujuran kontennya. Keempat, kurangnya konteks sejarah yang terkorporealisasi. Ada perbedaan antara tahu tentang Reformasi 98 dari artikel Wikipedia dan pernah hidup di masa Orde Baru. Beda tuh keduanya. Antara baca tentang bagaimana propaganda bekerja di rezim otoriter dengan pernah merasakan sendiri gimana satu narasi tunggal bisa memenuhi seluruh ruang publik tanpa ada yang berani membantah. Pengetahuan intelektual tentang sejarah itu nggak otomatis menghasilkan insting yang sama dengan orang yang pernah menavigasi realita itu secara langsung. Dan insting itu yang oleh generasi lebih tua sering disebut sebagai perasaan atau firasat, sebenarnya adalah pattern recognition yang sangat terlatih, bukan sekedar paranoia tua. Ini bagian yang menurut gue paling penting buat disadarin. Polarisasi antara generasi dalam ekosistem informasi. Boomers versus Gen Z. Orang tua yang kena hoax versus anak muda yang melek digital. Itu bukan fenomena yang terjadi itu begitu aja. Itu sangat menguntungkan aktor-aktor tertentu. Selama Gen Z itu sibuk ngerasa lebih cerdas dari orang tua mereka dalam soal informasi, dan orang tua sibuk merasa Gen Z naif dan tidak tahu apa-apa tentang dunia nyata, tidak ada percakapan lintas generasi yang produktif. Tidak ada pertukaran pemahaman yang saling melengkap. Nggak bakal ada pertukaran pemahaman yang saling melengkapi. Dan dalam kondisi itu, setiap generasi lebih mudah dikerjain secara terpisah. Dengan taktik yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Mencegah mereka berpikir jernih dan bertindak bersama. Boomers dikerjain lewat konten yang memainkan ketakutan dan nostalgia. Sementara Gen Z dikerjain lewat konten yang membungkus kepentingan tertentu dalam bahasa progresif, empower, dan estetika yang clean. Dua pasar, dua produk berbeda, satu tujuan yang sama. Kalau lo nggak bisa melihat ini, lo sedang melihat dari dalam jebakan. Ada satu konsep psikologi yang relevan banget di sini. Dunning-Kruger Effect, yaitu fenomena di mana orang dengan pengetahuan terbatas tentang suatu bidang justru merasa paling percaya diri, sementara orang yang lebih ahli justru cenderung lebih berhati-hati dan penuh keraguan. Dalam konteks literasi media, seseorang yang baru selesai nonton beberapa video cara bedain hoax sering merasa jauh lebih siap menghadapi disinformasi dibanding yang belum pernah nonton. Padahal disinformasi yang paling berbahaya tuh bukan yang mudah diidentifikasi, tapi yang dirancang khusus untuk lolos dari filter orang yang merasa sudah terliterasi. Dan ada satu lagi nih, in-group bias, yaitu kecenderungan buat lebih kritis terhadap informasi yang berasal dari musuh atau kelompok yang berbeda, tapi lebih longgar terhadap informasi yang datang dari pihak yang kita percaya atau kagumi. Gen Z tidak kebal dari ini. Boomers pun tidak kebal dari ini. Tidak ada generasi yang kebal. Yang membedakan bukan apakah seseorang punya bias ini atau enggak. Semua orang punya. Yang membedakan adalah apakah seseorang sadar bahwa dia punya bias itu dan mau melatih diri untuk melihat melampaui bias tersebut. Jadi apa implikasi praktisnya? Pertama dan paling penting nih, buang framing siapa yang lebih cerdas. Itu pertanyaan yang salah, dan pertanyaan yang salah tidak akan pernah menghasilkan jawaban yang berguna. Nah, pertanyaan yang lebih produktif barangkali kerentanan spesifik apa yang dimiliki generasi gue
Dan pengetahuan spesifik apa yang dimiliki generasi lain yang bisa melengkapi gap itu? Gen Z membawa literasi format digital, pemahaman tentang cara algoritma bekerja, kemampuan akses dan verifikasi silang secara teknis, dan kepekaan terhadap framing bahasa yang manipulatif di media. Sementara generasi yang lebih tua membawa pengalaman historis yang terkorporealisasi, kemampuan membaca pola sebab akibat jangka panjang, kompas nilai yang sudah teruji, dan seringkali keberanian untuk menyuarakan sesuatu yang tidak populer karena mereka udah nggak terlalu peduli dengan opini orang lain. Dua set kemampuan itu kalau dipaduin jauh lebih tangguh dari masing-masing yang berdiri sendiri. Dan untuk yang berhadapan dengan konten yang diklaim sudah dibantah, tanyakan selalu, dibantah oleh siapa? Argumennya apa? Apa kepentingan pihak yang ngebantah? Apakah bantahan itu menjawab klaim yang sebenarnya kah? Atau hanya mendelegitimasinya? Skeptisisme yang sehat bukan satu arah. Bukan cuma skeptis terhadap konten yang mencurigakan, tapi juga skeptis terhadap klaim bahwa sesuatu sudah terbukti hoax. Sekarang gue mau kembali ke pertanyaan di awal. Siapa yang lebih gampang dibohongin? Lo atau bokap lo? Jawaban jujurnya adalah tergantung hoaxnya tentang apa, siapa yang menyebarkannya, dalam format apa, dan dengan tujuan apa. Kalau nih hoaxnya disebarkan lewat grup WhatsApp dengan tampilan seperti artikel berita dalam bahasa yang bermain dengan ketakutan dan religiusitas, mungkin ya orang tua lu lebih rentan. Tapi kalau hoaxnya dikemas dalam konten yang estetik, disampaikan oleh kreator yang lu ikutin, dalam bahasa yang terasa progresif dan empowering, dan menyerang figur atau kelompok yang sudah lo anggap antagonis, mungkin lo yang lebih rentan. Dan kalau hoaxnya adalah narasi yang membuat lo dan orang tua lo saling curiga dan gak mau bicara satu sama lain tentang apa yang kalian masing-masing lihat dan rasakan, maka kalian berdua sudah kena. Tidak ada generasi yang kebal, dan tidak ada juga level literasi digital yang menjamin keselamatan. Tidak ada sumber tunggal yang bisa dipercaya sepenuhnya. Yang ada cuma pertanyaan yang terus-menerus diajukan, termasuk kepada diri sendiri, dan percakapan lintas generasi yang jujur, yang tidak dimulai dengan asumsi bahwa salah satu pihak lebih bodoh dari yang lain. Itu bukan kelemahan, itu justru satu-satunya pertahanan yang efektif. Topik ini gue rasa butuh lebih dari satu video. Kalau lu punya perspektif dari generasi manapun, drop di komentar. Gue beneran penasaran. Makasih udah mendekat merapat bersama Indonesia. Sampai episode berikutnya. Bye for now.